kata-kata dari dia. Ya, walaupun jawabannya ngawur, walaupun jawabannya lari, tapi jangan pernah kau cuek dengan kata-katanya. Ambil satu kata, karena mereka bernarasi ya, bernarasi kata-kata. Ambil satu poin kata, akan kau dapatkan satu kata, itu yang kau kejar. Pasti akan meleset, pasti akan meleset dari sebuah kata-kata. Contoh HB itu kan meleset kan, bisa dia bernarasi Injil itu berasal dari bahasa Yunani, mencret, ya kan? Nah itu dia, karena jawabannya pasti jawaban mereka ngawur. Tetapi ketika jawabannya ngawur, jangan pernah kau hiraukan, justru di situ kau fokus dengan jawabannya. Ambil satu kata, itu yang dapat mengejar dia. Bener kan? Padahal temanya Nabi Muhammad versus apa? Versus Paulus. Tapi habis saat itu menggunakan kata Injil, berserak ya kan? Injil berasal dari bahasa Yunani, kitab kami. Wah, kena mencret. Nah, itu ya poin ya. Ini poin untuk menghadapi lawan. Ya, jadi bukan kita ketika aku punya kemampuan, kemampuan kita yang kita tonjolkan, tidak. Prinsipku yang ketiga, apa itu? Orang-orang Kristen itu licik ya. Licik seperti ular beludak dalam hal berdiskusi. Oke? Baik, Blender, ini yang ketiga poinnya Brili ya. Yang ketiga nih ya, ketika Brili mengatakan kalah. Poin yang ketiga, mereka licik. Mereka itu tidak akan mampu untuk menghadapi Islam. Tidak akan mampu, ya. Apa kelicikannya? Kita harus cerdik. Blender, ketika mereka licik, apa yang harus kulakukan Blender? Kau jadilah orang yang cerdik. Ini dia cerdik, ya. Apa itu kecerdikannya? Mereka di dalam peraturan PK, siapa yang mute duluan, siapa yang turun duluan, itu yang kalah. Untuk membuktikan kalah menang, siapa yang mute duluan, siapa yang turun duluan, itu yang dikatakan kalah. Nah, apa yang dilakukan mereka, Blender? Cara-cara licik. Mereka menggunakan apa? Menombak akunku agar aku jatuh, dianggap aku kalah. Hei, ya kan? Satu poin ya, itu satu poin. Kedua, cara-cara licik mereka, ya, cara-cara licik mereka. Ini Brili, aku pertama bertanya, ya, pertama aku sama Habib diskusi temanya tentang Nabi Muhammad dan Paulus. Nah, ketika kedua ditantang lagi, diskusi dengan tema yang sama. Ya, apa ini? Kita pelajarin. Jadi nggak kalah. Aku saja sudah mempelajari lawan saja udah kemenangan dalam Blender ya. Udah kemenangan. Bisa aku mempelajari misi dan niat lawan, itu udah kemenangan buatku. Ya terserah ya. Tetapi menjadi tanda tanya besar. Ini sama Habib kemarin temanya Muhammad versi Paulus. Yang kedua sama. Hanya ditambah moralitas saja. Ya, moralitas saja ditambah. Loh, apa bedanya ini? Kupikirkan, apa bedanya ini? Loh, kok bisa apa bedanya? Aku minta ganti tema. Apa bedanya? Mau jadi pertanyaan. Di situ Rili mendapat poin. Oh, berarti mereka niatnya hanya ingin menampilkan keburukan Nabi Muhammad berdasarkan data-data yang dapat dari mereka. Itu dia. Karena apa? Karena diskusi pakai timer atau waktu, ya, ketika dia bernarasi, disitulah kesempatan dia untuk menyampaikan dalil, data-data tentang keburukan Nabi Muhammad, sekalian di situ penghujatan yang dia lakukan. Hei, sudah aku dapat ini. Jadi ketika mereka tadi menombak, mereka ini tidak mau kalah ya. Mereka pasti akan menombak akunmu Blender, komalmu Blender, dianggap kau jatuh, kau yang kalah. Makanya apa yang kau lakukan? Kuperkuat akunku agar tidak bisa jatuh. Hei, memang Brili, memang saat itu aku diserang sampai error, diserang memang. Ya, saat itu aku diserang, tetapi Brili perlu perhatikan ya. Perlu diperhatikan ya. Orangku juga ada di komalnya si Sair. Dan apa yang dilakukan? Ternyata ketika aku bernarasi, dia mute aku. Hei, ketahuan. Ketika aku bernarasi, ternyata aku di-mute oleh Sair berdarah. Hei, ketahuan kan? Ada orangku yang menonton di komal kalian. Ada, Sair. Ternyata ketika bernarasi, wow, cara-cara curang, bos. Itulah licik ya.
Itulah cara-cara licik. Jadi Brili mau mengatakan saya kalah. Aku sudah tahu kalian itu bagaimana. Nah, sebelum kalian bisa melakukan itu, saya punya antisipasinya. Ya, keren nggak Blender? Blender keren nggak? Keren dong, keren kan? Keren dong, bisa mengetahui kita bukan bisa. Padahal temanya ini moralitas Nabi Muhammad dan Paulus. Ini tema yang sungguh nekat bagi mereka. Sungguh nekat bagi mereka. Temanya ini temanya, iya, sungguh nekat yang nyata temanya ini. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Makanya saya bertanya, Billy gantilah temanya. Nggak mau, berkeras ini temanya. Apa bedanya dengan HB kemarin temanya? Tetapi saat HB tidak mampu menampilkan, tidak sempat HB menampilkan data keburukan Nabi Muhammad itu ya, tidak sempat ya. Makanya rasa penasaran, rasa emosi mereka di syair berdarah inilah ingin menampilkannya. Tetapi di situ Blender tahu ya kan, Brili? Bener nggak Brili? Brili, bener nggak? Lari kan, itulah curang, lari. Dikasih tahu kayak gini nggak terima, lari ya kan. Tapi coba narasi Blender kalah turun, lari kan. Nah itulah nggak terima. Memang kalian itu tidak mau menerima kenyataan. Memang beratlah, sulitlah memang. Kenyataan dan kebenaran sulit kalian terima. Inilah Brili kan, lari dia terus, lari. Nggak mampu mendengar. Karena apa? Ternyata ketahuan kedok dan misi-misi kalian, makanya nggak sanggup dengarnya ya. Jadi itu Brili ya, kalaupun ada di sini OTN lain ya. Jadi untuk saat ini belum mampu kalian mengalahkan Blender, belum mampu. Tetapi perlu diingat, bukan karena aku yang hebat ya, OTN sekali lagi, bukan karena aku yang hebat, bukan karena Blender yang hebat, tetapi berdoa kepada Tuhanku yaitu Allah, meminta perlindungan dan meminta aku dimenangkan dalam hal diskusi dengan orang-orang kafir seperti kalian. Dan alhamdulillah doaku diijabah oleh Allah, karena Tuhan sebenar-benarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dijabah. Dan juga Allah berjanji ketika kau membela agama Allah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dijabah. Dan juga Allah berjanji ketika kau membela agama Allah, maka Allah akan tegakkan langkah kakimu. Ketika kalian sekarang ini berusaha menyenangkan diri, membahagiakan diri, padahal kalian itu kalah. Ingat, ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, kalian itu oten-oten, tidak akan pernah senang dengan kami sebelum kami masuk ke dalam agama kalian ya. Kalian selalu memerangi. Kekalahan kalian itu kalian tidak akan pernah terima. Dan kalian selalu menampilkan kebanggaan, kemenangan di depan kami, padahal jelas kekalahan itu ada di kalian. Jelas ya? Sekali lagi, kalian kekalahan, akan tetapi kalian berusaha membesarkan hati di depan kami, berusaha membesarkan hati di depan kami agar tetap kalian dikatakan menang dan tidak mau kalah. Itu karena diri kalian, itu karakter. Kenapa itu terjadi? Karena iblis banyak bersarang di dalam diri kalian. Karena sifat iblis itu adalah sombong, iri dan dengki. Itu sifat iblis. Iri dan dengki serta sombong, itu sifat iblis ya. Jadi itulah teman-teman ya, Islam itu penuh dengan warna. Islam itu keren, agama Islam itu ya persatuannya sangat kuat, persatuannya saling melindungi sesama saudara muslim. Ada dalilnya, ketika kau ganggu saudara muslim, ketika kau cubit saudara-saudara muslimku, maka itu akan mencubit muslim-muslim yang lain. Wah, keren kan?
Apakah Kristen seperti itu? Tidak. Kenapa Kristen tidak seperti itu? Karena mereka banyaknya denom, perpecahan yang terjadi. Apakah mereka menjalankan kasih? Tidak. Kasih itu hanya simbol dan semboyan ditegakkan mereka, seolah-olah mereka ini agama kasih. Tetapi di dalam internal mereka intoleransi. Satu, intoleransi dan kebencian-kebencian yang ditanamkan di mereka. Itu fakta. Ya. Jadi really sampai saat ini belum ada yang mampu, ya, debater Kristen belum ada yang mampu mengalahkan blender. Sekali lagi ya, karena saya di sini memahami lawan, bukan menonjolkan ilmu saya kepada mereka, tetapi memahami lawan. Pertama, poinnya mungkin buat teman-teman lain, saudara-saudaraku ingin menjadi debater yang sampai saat ini saya belum bisa terkalahkan, walaupun PK kemarin ya, itu amalkan ya. Mereka ini bodoh. Pelajari lawan, jangan kita tonjolkan, jangan kita tampilkan ilmu kita, tetapi pelajari lawan. Lawan kita, orang-orang kafir ini, orang Kristen ini, mereka bodoh dan tolol. Udah, ketika bodoh dan tolol, bagaimana kita menghadapi orang-orang tolol dan bodoh? Bagaimana? Bodoh-bodohi mereka, sama kayak Supermokondo kemarin, gitu. Sama, dan udah terbukti kan? Bodoh-bodohi mereka, dan terbukti kayak Supermokondo. Kau cari surah Abata, dicarinya keluar Tokopedia, ya kan? Nah itu dia yang keluar Tokopedia, itu dia yang keluar Tokopedia. Kenapa? Karena dasarnya mereka itu bodoh. Maka ketika kau menyadari lawan diskusimu itu bodoh, maka bodoh-bodohilah dia, itu aja. Betul kan? Ternyata metodiku berhasil kan? Keren kan? Keren teman-teman, ya kan? Banyak. Kemudian surah Abata, kau cari surah Abata. Karena mereka bodoh, mereka cari, buka di Google, mau pula itu nurut, nurut pula. Karena benar, ketika kita menyadari mereka itu bodoh, ya udah, kau hadap, bagaimana kau diskusi sama orang bodoh dong? Nah itulah dia, berhasil ya teman-teman ya, metode aku ya, keren kan? Keren kan? Ini metode keberhasilan ya. Ini artinya bukan teori saja bos, bukan teori. Apa yang ku sampaikan ini benar-benar ilmu buat kalian untuk menjadi debater ya, bukan teori ya, bukan hanya teori, tetapi fakta. Sekali lagi fakta ya, biar kalian sadar ya, ini fakta. Jadi kalau yang perlu kita pahami, dia bodoh karena dalilnya banyak. Kami bodoh karena Kristus benar. Udah, apalagi ya, kalian bisa lihat ya di surah Abata ketika dicari. Bahkan karena saking bodohnya, hadis Atambunan dicari, dibuka hadis Atambunan. Coba bayangkan, hadis Atambunan dibukanya. Udah banyak hantu di bawah, makanya siap-siap. Banyak hantu di bawah, udah banyak hantu. Cek satu. Ada suara kan? Aman ya. Udah banyak hantu di bawah, makanya udah banyak. Tim tombak udah banyak. Tim tombak udah banyak bisa lah. Ya, udah mulai banyak. Jadi itu teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya mempermalukan mereka ketika kita ingat ya, iblis itu paling nggak terima kalau misi dia ketahuan. Ingat ya, iblis itu. Wah, dia stres. Makanya ketua iblis di dalam diri mereka ini jantungan sama blender, bos. Iblis di dalam diri mereka aja takut sama aku. Ya, jantungan. Karena ketika iblis mengetahui misi-misi, dia dianggapnya, oh ini berilmu. Nggak berani dia lari, pasti akan lari. Nah, kenapa? Misi iblis itu aku mengetahui. Begitu iblis, lari itu mencret. Nah, kemudian apalagi aku sampaikan kepada mereka ya, nanti ketika dengar narasiku, iblis itu mengatakan gini,
Gak usah kau dengan mulut blender tuh, banyak kali cakapnya tuh begini, udah kau tinggalkan saja dia, banyak kali cakap. Itu ketika itu ku sampaikan, dia dengar, kok tahu iblis jantungan itu, jangan lagi kau blender kau, jangan. KO dia, KO, ya kan? Tapi apa yang ku narasikan gini, mungkin teman-teman ya, aku di sini menyampaikan di sini bukan sekedar hanya teori, sekali lagi ya, bukan hanya teori. Makanya banyak Kristen-Kristen lain itu ketakutan ketika aku di sini menyampaikan sesuatu ataupun berkhotbah menyampaikan kebenaran. Karena yang ku sampaikan ini realita loh. Realita, kenyataan, kebenaran yang terjadi saat ini. Ketika kalian mendengar narasiku itu benar apa yang ku sampaikan, pasti kalian menyimak. Iya, benar yang dibilang blender ini ya. Dan kalian menyimak terus. Menyimak realita yang di lapangan sekarang ini, apa yang terjadi. Kalian menyimak, benar ya yang disampaikannya. Karena itu sebuah sebuah trik untuk menarik kalian. Contoh kan, kalau kalian mengatakan ajaran kasih. Jujur, internal Kristen sendiri, sesama saudara saja pun, tidak ada saling mengasihi, menjelek-jelekkan, iri, dengki. Fakta enggak? Fakta itu loh. Fakta. Internal Kristen. Makanya jangan juga kalian menjas ya. Kalian hanya saja berusaha untuk tetap di depan kami ya, untuk tetap eksis di depan kami, untuk tetap tetap tidak mau jatuh di depan kami, tetap merasa hebat di depan kami. Karena itu tadi, kesombongan di dalam diri kalian, kedengkian di dalam diri kalian, yang kalian anggap kalian duluan ada dibanding Islam. Ini kalian yang tidak mau kalah. Ingat ya, sekali lagi ya, kalian menganggap karena kalian duluan datang dibanding Islam, jadi kalian sebagai abangan menganggap tidak mau diintervensi. Benar nggak? Karena kalian menganggap sebagai kakaan dan abangan, kalian tidak mau diintervensi sama adean. Itu ya, itu yang ditanamkan di dalam diri kalian. Tetapi perlu kalian ingat ya, penanaman doktrin seperti ini itu dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Sekali lagi ya, bapak-bapak gereja. Harusnya kalian sadarin, kalian sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Ingat ya, kita pasti mati. Memang agama kita mengikuti agama orang tua. Ini harus selalu berulang-ulang aku sampaikan ya. Semuanya kita mengikuti agama orang tua, turun-menurun. Oke, setelah kita remaja ikut terus karena kita belum mengetahui. Tetapi ketika kau sudah berumah tangga, kau punya tanggung jawab terhadap anak-anakmu. Kau punya tanggung jawab. Bukan hanya di dunia saja kau harus menyelamatkan anakmu. Di akhirat juga kau harus menyelamatkan anakmu. Itu harus kau pikirkan. Kalau kalian itu korban sebenarnya. Korban. Ayo, memang sulit melepaskan doktrin itu, sangat sulit. Kuakui ya. Sangat sulit melepaskan doktrin itu. Harus kuakui. Kenapa? Karena kalian dari kecil sudah dibawa ke gereja, ditanamkan nyanyian, pujian. Ini yang sulit memang, doktrin dari kecil itu. Dari kecil kalian dipaksakan untuk menyanyi, Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu dari kecil loh. Di rumah, baik di gereja. Nah, ini coba sedikit ya teman-teman Kristen ya, lembutkan hati kalian dulu sedikit aja. Karena kalian pasti mati loh. Ingat ya, kecuali kalian nggak mati, pasti mati. Setelah mati kita punya kehidupan. Apa kehidupan itu? Perlu kau cari tahu. Setelah kematian itu punya kehidupan apa? Kehidupan selanjutnya. Kau pikirkan itu. Makanya kau lembutkan hati kau sedikit. Jangan kau doktrin dari bapak-bapak gereja. Jangan kau kebencian kau tanamkan itu. Lepaskan dulu kebencian kau itu. Karena memang kebencian itu ditanamkan oleh bapak-bapak gereja. Bukan dari diri kau sendiri. Karena fitrahnya kita sebagai manusia ini ya. Kita ini orang baik. Ingat ya. Dari kecil kita difitrahkan orang baik. Cobalah. Orang tua kita mengajarkan kepada kita. Nah, nggak boleh kau bohong ya nak. Jangan nak, pantang itu nak, pantang. Jangan bohong nak.
Nggak boleh kayak gitu, nak. Dari kecil tidak diajarkan kebaikan sama orang tua kita. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Dari kecil diajarkan kan sama orang tua kan. Nah, ketika kau sudah mulai dewasa besar gini, kenapa kelakuan kau berubah? Kenapa kelakuan kau kebencian yang ada? Kenapa coba? Apa sebabnya itu? Ketika kecil kita diajarkan sama orang tua, nggak boleh kau benci gitu nak sama abangmu nak. Nggak boleh kau benci sama adikmu nak. Nggak boleh. Sayangi abangmu nak, sayangi kakak-kakakmu. Benar nggak? Orang tua mengajarkan itu enggak? Kan mengajarkan itu dari kecil. Kenapa ketika dewasa udah besar, kau benci abangmu, kau benci kakakmu? Kenapa? Apa yang membuat terjadi itu? Hah? Salahnya di mana? Coba pikirkan itu. Makanya kau lembutkan hatimu sedikit. Ya, kau lembutkan hatimu sedikit. Jangan kau bawa kebencian. Apa yang kusampaikan kalau ini benar, kau pikirkan untuk kau renangkan. Aku tidak memaksa kau. Tugasku di sini hanya menyampaikan kebenaran kok. Ya, tugasku menyampaikan. Masalah kau mau terima, cuman aku minta lembutkan hatimu sedikit agar kau bisa sadar. Ya, jangan kau malah menghujat di sini. Kalau kau menghujat, aku penghujat paling gila di Islam. Catat sekali lagi ya, aku penghujat. Penghujat di Islam cuman aku. Ya, cuman aku. Jadi jangan kau pancing-pancing menghujat aku, berserak kau nanti. Berserak, jangan. Kalau kau menyampaikan di bawah typing, sampaikan firman Tuhanmu. Sampaikan firman Tuhanmu. Itu aja kau sampaikan. Kau perkenalkan tentang firman Tuhanmu. Jangan kau menghujat. Bodoh namanya itu. Bodoh itulah kau bodoh dan tolol. Paham ya? Sakit hati kau nanti dengar. Jadi ya, jadi kalian ini korban. Kalian korban sebenarnya. Korban dari bapak-bapak gereja. Makanya aku mau tanya sama bapak gereja itu. Coba selalu aku sampaikan. Pak Pendeta, kaulah pergi naik hadapi ucilim-ucilim itu Pak Pendeta. Kan kau yang paham kitab Pak Pendeta. Asyik dibahas aja agama kita Pak Pendeta. Hah? Kitab-kitab kita asyik dibahas aja. Coba kau sampaikan sama pendeta kayak gitu. Berani nggak kau? Berani nggak kau? Jangan kau takut. Kau yang menggaji pendeta. Ingat, kau yang menggaji pendeta. Nggak usah kau takut. Coba tantang. Kalau dia tidak seperti itu kok. Jadi jangan ya, jangan justru nanti kalau pendeta menjawab, ah udah, gak usah kau tonton komal itu. Mereka belum mendapatkan Roh Kudus. Mereka nggak paham. Mereka nggak ngerti itu. Mereka nggak paham itu tentang Yesus. Yang penting kita udah, dosa kita udah ditanggung kok. Udah diselamatkan. Ngapain kau pikirkan itu? Jangan mau. Jangan mau kau. Ketika disuruh pendeta gitu, jangan kau mau. Agak kritis kau sedikit. Kau udah dewasa. Kau punya anak. Kau punya keluarga. Ya, jangan kau mau. Keras kau sedikit. Kenapa kalau nggak mau? Kenapa pendeta nggak mau? Kau punya keluarga, kau punya anak yang harus kau selamatkan. Tuhan kita cuma satu. Kau harus pelajari dulu. Kau harus pahami dulu. Tuhan kita ini cuma satu. Nggak mungkin dua Tuhan ini. Sorga ini juga nggak mungkin dua. Ini bukan dong khotbah. Elizabeth, nggak apa-apa. Aku menyampaikan kebenaran Elizabeth. Tapi kau yakin Elizabeth ya? Di dalam kau mengatakan itu atas bisikan iblis di dalam diri kau Elizabeth. Ingat ya? Nah, kalau ketika kau ikutin bisikan iblis itu seperti Yudas mengikutin, berarti kau adalah orang-orang celaka. Ingat ya, sama seperti Yudas yang menyampaikan itu iblis di dalam diri kau. Ya, yang mengatakan Muhammad fiktif itu iblis di dalam diri kau. Berarti saat ini iblis di dalam diri kau yang telah merasukin kau dan menghasut kau. Ketika kau ikutin pernyataan iblis, berarti kau juga termasuk penyesat. Jelas ya? Sebagaimana Yudas. Ingat ya, Yudas, masuklah iblis ke dalam Yudas dan merasukin sehingga memberitahu. Ingat, jadi pengkhianat. Makanya kau lawan. Ketika ada hasutan itu kau lawan iblisnya. Kau pikir aku bisa kau kuasai iblis? Kepala bapak kau, maki aja dia. Gitu caranya. Jangan kau ikutin. Oke, Elizabeth, naik silakan ya. Elizabeth, kita bicara yang ini aja Elizabeth. Bukan mau, aku nggak mau ribut-ribut di sini Elizabeth ya. Silakan naik Elizabeth. Elizabeth baru turigon itu aku beriku ya beri aku panggilnya ya. Aku manggilnya apa itu? Beri apa itu? Hah? Aku manggil pagi beriku beri aku manggil beri ya. Baru tarigan. Beri tarigan kan beri ya, beri kan. Boru ya, boru. Oh, boru itu aku boru nih, boru tarigan. Aku setepu. Oh. Brenya? Sepuh. Bre apa? Mamaku setepu.
Mama, oh, beras tebu, ya, ya, ya. Iya, beras Marganya, tebu. marga apa? Aku Batak. Bata, oke. Marga apa katanya? Batak ganteng lah aku ah. Iya kan? Batak ganteng. Itu karo-karo cantik ya kan? Itu aja ya kan? Udah. Ya kan? Itu aja cuma. Apa yang sudah kita tanya Nanti kan? itu kalau berenya beras tebu, Oh iya, pariban, pariban, Pariban ya? pariban. Pariban ya? Oh berarti kita Pariban ya? Oh, kalau kalau Bukan birinya bukan ya? sama Kalau beras bapak ya? tebunya, sama beras Oh iya iya. tebunya, bang pariban gitu. Oh Nah, iya iya. ini beras tebu. Masa Oh gak iya. tahu? Hampir saja kita menjadi Pariban tadi ya. Hampir ya. Ya kan? Hampir jadi Pariban kita ya kan? Kalau Pariban bisa kan gitu kan? Pariban bisa gitunya. Ya. Aku Biri nih biri. penasaran, aku kemarin kita kontes, aku penasaran ingin bertanya sama abang gitu kan. Itu lah. Bagaimana sih, bagaimana pengajaran di keimanan apa atau Islam itu sendiri? Pengajaran di Islam itu begini ya, beriku ya. eh, Tuhan itu memberikan free will kepada manusia. Dah, kami ya sebagai umat Islam. Semua apa yang kau lakukan di dunia ini, silahkan kau mau lakukan apa saja. Kau mau berbuat maksiat, kau mau berzina, silahkan, silahkan. Tetapi ingat, apa yang kau lakukan itu semua ada ganjarannya. Itu aja dia. Ketika kau ingin berbuat baik, semua ada pahalanya, ada nilainya. Jadi di dalam diri kami ada dua malaikat pencatat. Jadi tidak bisa lewat nanti masa penghakiman di akhirat ya. Nanti kan kita setelah semua kiamat mati, mati semua ini kan, kan biar kan mempercayai kiamat kan, mempercayai kan. Oke, nah Islam juga setelah kiamat habis semua dunia ini punyalah kehidupan baru. Nah itu ya Islam ya. Kemudian kita yang mati dibangkitkan kembali, dibangkitkan kembali. Disitulah disebut masa penghakiman. Akan dihakimi masing-masing kita semua manusia di sidang untuk menuju dua pilihan, surga dan neraka. Ini dia ya. Jadi pertama akan disidang satu-satu ya. Nah, di kami di Islam punya dua malaikat pencatat, malaikat Atid dan Rokib. Udah. Jadi malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk. Nah, jadi itu dia. Jadi ketika kita ingin melakukan maksiat akan dicatat nih. Tanggal sekian jam sekian si Blender melakukan perzinahan dengan Elizabeth. Wah, kan gitu kan? Misalnya kan misal, ya kan? Misal, ya kan? Jadi itu semua dibuktikan. Tanggal sekian Elizabeth sama Blender lagi apa melakukan ini di sini di sini di sini detail. Nah, ada catatannya. Jadi kita tidak bisa berbohong, nggak bisa. Semua dicatat dan ada rekamannya semua ada. Nah, kemudian tanggal sekian Elizabeth ke gereja, Bang Blender ke masjid tanggal sekian jam sekian ada. Nah, itulah nanti hasilnya semua catatan-catatan itu ketika kita berjumpa itu Tuhan yang menggerakkan. Orang bisa suka dengan saya, Tuhan kemudian diciptakannya ulama-ulama ustadz, dibawalah hatiku tiba-tiba kan ada di hatiku nih. Tiba-tiba aku kepingin buka TikTok ya.
kita cari. Pernah nggak gitu kira-kira Ibriku? Kita ingin mencari sesuatu tiba-tiba diarahkan ke situ tanpa kita cari. Pernah nggak kira-kira gitu? Kalau saya sering sih, pernah ya. Nah, siapakah yang menunjukkan itu? Bisakah kita dengan tiba-tiba kayak gitu? Belum tentu. Apakah TikTok tahu hati kita? Enggak. Kan gitu kan? Loh, kayak tahu TikTok ini ya, hati kita ya. Bukan TikToknya yang tahu. Ya kan? TikTok mana tahu hati kita? Nah, pernahkah seperti itu? Nah, Tuhanlah yang menunjukkan itu. Makanya Tuhan Maha beri petunjuk. Tuhanlah yang menunjukkan itu. Gitu loh, itu keyakinan kami ya. Jadi ada suatu saat Tuhan berikan petunjuk kepada kita agar apa? Agar kita menyadari. Contoh, misalkan biriku diarahkan kemari, diberikan petunjuk oleh Tuhan. Pasti gini loh, Tuhan juga mengetuk hati dengan cara apa? Mungkin aku minta kejujuran itu biriku ya. Biri, pernahkah mungkin biri melihat gini, melihat, wah indah kali ya Islam itu sholat. Misalkan gitu, misal entah mana tahu ya, wah ini Islam itu, atau juga kayaknya ada keganjalan di agamaku ya. Pernahkah kira-kira selama biri hidup dalam hati ada terketuk seperti itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya, nggak pernah. Baik, nggak pernah, nggak apa-apa. Eh, misalkan kita mau dicampakkan ke neraka ya kan, kita diberikan kesempatan untuk pakan aku ke neraka Tuhan, sedangkan tunjuk kepada aku, bagaimana aku mau tahu, bagaimana aku mendapatkan kebenaran. Nah ini kan suatu saat, ya kan, ketika kita dicampakkan ke neraka, kan begitu. Nah contoh, seandainya kita salah menuhankan Tuhan yang benar, Tuhan kita kan cuma satu, ya kan? Nah Tuhan siapakah ini? Ketika aku tanya sama biriku, pasti biri mengatakan, oh Tuhan Kristen dong. Ketika biri tanya sama aku, pasti Tuhan Islam dong, kan begitu. Tapi kan tidak mungkin dua Tuhan ini dengan berbeda ajaran. Pasti satu. Surga kita cuma satu. Nah, siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya? Makanya kita ada di sini untuk membuktikan siapakah Tuhan paling benar di antara Tuhan kita. Siapakah Tuhan pemilik surga yang sebenar-benarnya? Ini seandainya Biri kan mati. Ternyata Tuhan Kristen benar. Seandainya kan Tuhan Kristen ternyata benar. Aku yang Islam, ketika nanti mati hari pembangkitan, pasti akan dicampakkan ke neraka karena tidak mengimani Tuhan kalian. Benar kan? Benar nggak kira-kira? Benar sepakat ya? Nah, ketika karena tidak meyakinin. Bang, bentar. Benar kan? Iya, bentar. Tadi kan aku menanyakan tentang ajaran dulu kan. Tidak menanyakan keberadaan ataupun mana Tuhan yang benar. Kan sepakat kita kan. Ini hanya tentang pengajaran dulu kan. Pengajaran bagaimana pengajaran di Islam ataupun apa yang disampaikan pesan-pesan dari Allah kepada nabinya kan itu tadi kan. Terus satu bang, tapi maaf sekali ya kalau nanti ada kata-kataku yang terpleset ataupun salah gitu kan. Allah nggak pernah mengajarkan yang buruk, benar kan? Yes. Misalnya jangan mencuri, jangan mengumpul, Yes. jangan bohong, kan benar kan? Tapi kenapa di hadis sendiri ada tanda kutip boleh berdusta dalam 3 hal bang, gitu. Baik, saya jawab ya. Berikan begini, ya berdusta dalam 3 hal demi untuk kebaikan. Contoh, ketika berperang ya, udah ada hal-hal yang harus gak usah gitu jauh lah. Birilah, misalkan biri ini, suami atau berselingkuh dia ada pecinta lain. Atau ya, kemudian biri bertanya sama aku mengetahui ini. Ya, atau mungkin biri ada berselingkuh dengan wanita pria lain. Udah, saya mengetahui. Ketika saya ditanya sama suami biri, bolehkah saya jujur? Ketika ditanya suami saya, Haruskah saya jujur tentang biri yang berselingkuh?
Harus saya jujur Apa atau alasan bohong? tetap bohong gitu Pak, dalam konteks ini? Oke, baik. Ketika ini kan beda berselingkuh. Yang namanya berselingkuh itu menjalin hubungan berharap tidak ingin diketahui suami, benar kan? Itu dulu ya. Ya kan? Ya kan? Iya. Ketika melakukan perselingkuhan berharap jangan sampai suami mengetahui. Ya ini masalah hubungan kan gitu. Nah, saya mengetahui ini, saya mengetahui ini. Ya. Sudah pasti Beri mengatakan sama saya, jangan kau kasih tahu lakiku ya. Itu benar kan? Benar nggak itu? Ini secara realita ya, secara realita kita bicara ya. Yang pasti itu menyampaikan pesan kepadaku. Beri menyampaikan pesan. Aku udah tahu. Gitu ya. Aku udah tahu Ya kan? ini. Walaupun Udah tahu kan? abang berbohong, kandungannya kan tetap berdosa gitu ya Mas. Memang abang melakukan itu demi kebaikan hubungan saya dengan suami. Tapi abang kan sadar nih, aku berdosa di sini kan, begitu. Begitu tuh memang tidak berdosa kandungan berbohong di sini gitu, di konteks ini. Ya, baik. Ini di sini ya, bukan kalau sudah ditetapkan seperti itu tidak dikatakan lagi dosa. Ya, kecuali kan di sini ada kecualinya, ada pengecualian, itulah pengecualiannya. Berbohong dalam kebaikan. Nah ini dia ya, berbohong dalam kebaikan. Yang kedua itu kan tadi contoh ya, biar paham. Terus kemudian perang. Perang itu kan perlu strategi dan siasat, ya kan? Perlu strategi dan siasat. Makanya tercipta seperti itu. Kau berbohong demi untuk apa? Ketika kau jujur sama lawanmu atau ada pengkhianat, kau pasti akan kalah. Ini siasat. Kau lakukan kebohongan demi untuk siasat, untuk mengibuli lawan perang. Ini. Jadi kebohongan itu diciptakan untuk kebaikan. Ya, siasat perang salah satu. Jadi kebohongan ini disuruh bukan karena enggak. Jadi ketika itu dibolehkan, udah tidak ada dosanya lagi. Tapi untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Itu aja sih. Jadi makanya kan seperti ini kan. Bagaimana serba salah kita kan kayak beda serba salah. Di satu sisi yang memikirkan diri, satu sisi yang memikirkan dosa. Coba membingungkan kita nggak nih kira-kira? Ini suatu keputusan yang sangat membingungkan nggak kira-kira? Bingung kan? Ya, Hah? jadi dilema aku. Jadi dilema. Nah, makanya di Islam itu jangan sampai ada dilema di hati kita. Legakan hatimu dalam beragama. Itu loh. Tuhan membuat seperti itu. Kau legakan hatimu karena Tuhan yang tahu tentang perasaan kita. Kita memiliki perasaan. Ya kan? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Kau punya perasaan, aku tahu perasaanmu. Ya, ketika kau memiliki dilema itu akan membuat kau galau, bingung. Nah, kami Islam tidak diajarkan itu untuk menyakiti diri, nggak diajarkan. Jangan sampai menyakiti diri. Itu loh di Islam diajarkan. Jadi jangan membuat kau galau. Makanya segala aturan. Makanya Islam itu banyak aturan. Bahkan aturan dari tidur sampai bangun. Aturan makan itu tidak boleh bersandar, harus cuci tangan, doanya ada. Sebagaimana contoh misalkan diri, kita mau masukkan anak kita ke sekolah. Sekolah ini agak sedikit bebas. Sekolah ini ketat banyak aturan. Mana diri pilih? Mana diri pilih? Ya pasti banyak aturan kan? Banyak aturan kan? Karena akhirnya akan kebaikan yang kita dapatkan ketika kita masukkan anak kita ke dalam sekolah yang banyak aturan. Gitu loh. Nah, seperti inilah Islam. Islam itu banyak diatur. Atur banyak. Makanya agar kami benar-benar ya teratur gitu loh. Nah, kalau kita banyak aturan, coba dari bangun tidur, bahkan mau bersetubuh saja pun doanya ada, apa yang dilakukan gitu loh, sampai sebegitunya. Karena Tuhan tahu, kau manusia, kau ciptakan, kau punya perasaan, kau punya kelemahan. Jangan sampai itu loh. Nah, itulah jadi ketika kita dilema ya, kebohongan. Ini dilema loh. Membuat kita kacau, serba salah. Aku serba salah. Di sini kawan, di sini saudaraku kan, misalkan saudara kan, di sini saudaraku. Aku bingung. Cuman akhirnya apa? Mudarat jadinya. Mudarat itu apa ya? Seperti apa jadinya? Jadi dosa jadinya sama kita. Dosanya apa? Jadi dia itu jadi bahan cakap kita jadinya. Nah, itu akhirnya. Endingnya, poinnya jadi aku pening. Jadi dia kemana-mana akibat kita dilema. Akhirnya kita bersuara kemana-mana, menyebabkan dosa bagi kita. Menyebabkan dosa bagi kita kan. Wah, kita menceritakan si A, menceritakan si B tentang dilema kita ini gitu loh. Nah, itu dia. Itu ending akhirnya. Nah, sampai sebegitunya lah Tuhan kami tahu tentang kami. Ini kalau nanti seperti kalau ketika kau dilema, kau akan
selanjutnya akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini gitu. Itu dia, makanya aturan-aturan itu dibuat seperti itu karena Tuhan Maha tahu. Paham Terus kan? yang ketiga tadi Bang? Oh, iya. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga sama itu semua, kebohongan demi untuk kebaikan semua sama, itu juga perang. Dalam hal pokoknya berbohong itu dalam hal kebaikan lah. Aku hanya memberikan contoh tadi kan, itu dalam hal perang, dalam hal contoh kayak makanan juga, makanan babi ya kan, ada dalil ya, babi sama juga itu kami tidak boleh makan babi haram. Tetapi ketika ya di suatu hutan tidak ada makanan lain, tidak ada makanan lain, kita lapar nih, lapar. Jadi yang ada hanya babi. Kau pilih mana? Kau nanti bisa mati karena kelaparan. Tapi ada babi, sedangkan babi haram. Ya, dibolehkan kami makan babi karena cuma satu-satunya makanan yang ada di situ. Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tetapi tidak sampai kenyang. Di saat betul-betul sudah nggak ada apa-apa lagi di sini kan, hanya babi yang ada. Dibolehkan, tapi tidak boleh sampai kenyang. Sampai enggak. Hanya demi untuk jangan sampai kau menyakiti diri kau, jangan sampai mati kau kelaparan. Itulah ajaran Islam. Jadi tidak, bukan diharapkan itulah. Jadi ketika keadaan terpaksa demi untuk kebaikan, sebegitunya lah ajarannya. Paham ya? Jadi ya. Aku ada dua lagi pertanyaan, boleh Bang? Ya, silakan. Seperti kalau di Kristen kan mempunyai konsep atau kebagaimanaan ketuhanan itu. Apakah di Islam juga Abang bisa menjelaskan kebagaimanaan Allah itu loh? Kebagaimanaan. Iya, keberadaannya gitu. Atau Keberadaannya. Iya. Kita kalau di sini saya tidak berbicara tentang Allah saya dulu ya. Kita berbicara tentang Tuhan dulu. Tuhan secara umum. Apa itu Tuhan? Ya, apa itu Tuhan? Itu dulu ya, biar paham. Aku nggak mau bicara tentang Allah. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Pencipta. Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Penyayang. Pahami kata-kata ini. Maha baik. Sepakat ya sampai di situ ya, Birik ya. Sepakat ya. Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Besar. Kebayang nggak ketika kita melihat Tuhan Maha Besar? Mana ya Tuhan Maha Besar ya? Apa yang besar nih? Kan gitu kan? Narasi kita berliar ini. Nah, kami di Islam itu Tuhan Maha Besar ya. Ketika Dia besar, kita nggak bisa membayangkan besarnya kayak mana. Bumi ini besar loh, ya kan? Bumi ini besar. Tapi kita berarti Tuhan itu lebih besar daripada bumi. Ya, pahami kita ya. Ketika Tuhan Maha Besar ya. Bumi ini besar, langit ini besar luasnya. Berarti Tuhan itu pasti lebih besar daripada bumi. Itu pemahaman. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Baik. Baik itu ya. Ketika kita baik sama orang, Maha itu di atas segala-galanya. Ketika baik sama orang, Tuhan itu jauh lebih baik sama kita. Itu pahami ya. Tuhan itu Maha percaya. Misalkan Bere sangat-sangat mencintai anak Bere, sangat menyayangi. Tetapi Tuhan itu jauh lebih cinta dan sayang sama Bere. Itulah yang disebut Maha. Ya, paham ya? Itu disebut Maha karena Maha itu berasal dari bahasa Al-Quran. Itu dia. Ya, artinya Tuhan itu sangat baik. Nah, ketika Tuhan Maha Besar, kita tidak bisa membayangkan dan kita tidak perlu lagi digali bagaimana Tuhan itu keberadaannya. Ya, yang perlu adalah yang kita merasakan, bukan mencari tahu. Kalau saya merasakan, ya itu yang perlu saya kan. Sebagaimana ketika bernafas atau akal, ya akal. Apakah nafas itu bisa dilihat? Atau rasa? Rasa itu aja lah. Coba ketika kita makan yang manis, gula itu manis, kita merasakan. Tapi tahukah kayak mana kadar gula itu? Bagaimanakah gula itu? Nah, itu juga lah. Sama seperti nafas. Nafas tidak bisa dilihat. Tapi kita gini kan sama, bau ada nafas kau. Ya kan? Bau. Ya kan? Tapi tidak bisa dilihat, ya kan? Benar kan? Ya kan? Itu nafas. Bicara sama kita. Bau nafas ini. Bisa dilihat nafasnya, nggak bisa. Ya kan? Nah itulah, tapi orang lain bisa merasakan dan kita juga bisa merasakan, tapi kita tidak bisa melihat nafas itu gitu loh. Itu sih kalau saya bukan keberadaan Tuhan itu tidak, tetapi kalau di Islam itu dulu ya, itu dulu karena kita tidak bisa menjangkau.
Karena kita tidak bisa menjangkau Tuhan itu. Seandainya gini saja lah. Kalau misalkan ditantang sama Tuhan, kau ingin melihat aku. Seandainya kalau aku ingin pribadiku ya, ingin aku mau cari Tuhan itu gimana? Sempat aku ditantang sama Tuhan, kau ingin lihat aku. Coba kau lihat matahari dengan mata terlanjang. Mampu kau? Atau, ya kan? Kalau kau bisa lihat, atau coba kau hitung rambutmu sendiri. Atau coba kau putar matamu ke belakang. Kau lihat belakang, bisa nggak? Kalau aku ditantang kayak gitu, wah, menser aku. Sempat seandainya, berhak dong Tuhan menantang seperti itu kan? Nah, coba ini aja dulu. Kau lihat, kau berani nggak kau berdiri di tengah lapang? Aku buat petir sebanyak-banyaknya di sini. Ayo tantang. Mana berani aku, ya kan? Karena yang petir ini aku yang ciptakan. Matahari ini aku yang ciptakan. Coba kau menghadapi dulu ciptaan aku. Seperti seandainya kayak gitu, mencer aku. Kau hadapi dulu ciptaan aku, matahari ini ciptaan aku. Nah, ku ciptakan, ku terangi matahari dengan mata bersinar, tanpa kau pakai kacamata, kau lihat matahari itu dengan mata kau. Mampu nggak kau? Mbak, sempat ditantang kayak gitu? Itu punya hak, karena Tuhan itu sama kayak presiden, ya kan? Ketika kita ingin menjumpai presiden, jumpa dua ajudan-ajudannya, banyak pintu-pintunya. Nggak semudah itu, ya kan? Nah, jadi prinsip saya, diriku, kalau ditanya keberadaan Tuhan, ya, saya hanya merasakan. Saya tidak bisa mampu untuk menjangkau Tuhan itu bagaimana. Tetapi saya hanya melihat ciptaan-ciptaannya. Ada matahari, ada hujan. Siapa yang ciptakan ini ya? Kan begitu. Itu saja sih. Yang perlu saya kenal adalah Tuhan itu baik. Saya baca di Al-Quran. Apa yang diperintahkan Tuhan, coba saya ikutin. Ketika saya ikutin apa yang diperintahkan Tuhan, setelah itu saya rasakan. Udah itu aja. Saya rasakan. Ketika contoh, diperintahkan Tuhan untuk melaksanakan sholat. Udah, sholat. Ketika saya habis sholat, apa yang saya rasakan? Ketenangan jiwa, berarti benar saya menuhankan Tuhan. Itu aja. Simpel itu aja. Itu saja. Ketika berpuasa, apa yang saya rasakan? Udah, itu aja. Saya merasakan aja. Bukan keberadaan Tuhan. Itu kami Islamnya. Itu aja sih. Masih ada lagi sih? Bukan misteri. Ketika misteri itu hanya saja saya pribadi, mungkin Islam lain ya. Bukan keberadaan yang ingin kami cari. Ya, bukan keberadaan, banyak juga para nabi keberadaan. Kan tadi kan seandainya, ingin kali kita melihat tahu Tuhan itu. Seandainya saya ditantang, kau lihat matahari yang ciptakan itu. Nggak mampu saya, makanya saya nggak mau itu loh. Saya nggak mau ingin mencari keberadaan Tuhan saya itu. Saya hanya merasakan. Kalau ini kau tahu tentang Tuhan, lihat saja matahari ini ciptaannya, lihat saja anak yang sudah dilahirkan, itu saja yang saya lihat. Itu saja. Tidak ingin saya lihat, Tuhan nantilah setelah di surga. Makanya ingin kau melihat Tuhan, kau banyak melakukan amal ibadah, insya Allah nanti di surga bisa kau lihat. Udah itu aja. Di dunia ini nggak perlu. Di dunia ini kami diperintahkan untuk mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya agar kau bisa melihat Tuhan. Ya udah, nggak lama kok kita di dunia ini. Itu nggak lama, ya kan? Nggak lama. Itu aja sih. Itu kami iman kami. Jadi nggak perlu kami keberadaan dari Tuhan. Tapi bukan misteri ya, bukan misteri. Tuhan itu ada, bukan misteri. Hanya saja kami tidak ingin di situ. Kami hanya diperintahkan untuk beramal ibadah, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika kau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kau rasakan. Itu saja. Kau rasakan apa yang terjadi. Udah. Karena hati dan jiwa sulit untuk dijelaskan. Tetapi kami di sini merasakan ketika kami melaksanakan 5 waktu sholat, ketenangan yang kami dapatkan. Ketenangan yang kami dapatkan. Itulah dia. Itu aja. Ada tadi mau aku tanyakan, lupa. Besok lagi aku bertanya. Besok lagi, Biri, udah silakan, Tapi Biri, boleh nggak aku satu bertanya? Boleh nggak aku satu bertanya sekalian ya? Ini masalah satu aja ya. Menyinggung aja, gini aja. Tadi kan kita berbicara masalah realita kebohongan ya, kan gitu kan? Dilema ya. Kita berbicara dilema ya, Biri ya. Nah, di Kristen kan tidak boleh bercerai kan? Benar ya? Benar. Nah, suatu saat ya kita menikah sama suami. Nah, kemudian selingkuh suami. Ya, selingkuh. Biri menyaksikan, mengetahui. Wanita, kodratnya wanita ya. Kodratnya bisa memaafkan tapi sulit melupakan. Benar nggak? Ya. Terus? Benar ya. Nah, laki-laki
kalau sudah melakukan itu biasanya menjadi kebiasaan. Ini kodrat kita bicara nih, biar paham juga ya. Ketika dia suka, ketika dia main pukul, dia suka main pukul. Itu sulit untuk dilepaskan ya. Ketika dia suka minum, dia pasti akan terus minum. Ya, itu laki-laki. Tabiat Ya. lagi gitu ya. Nah, tabiat. Nah, ketika dia suka main tangan sama suka istri, dia terus main tangan. Ketika dia suka selingkuh, dia pasti tabiatnya main selingkuh. Gitu loh, ya. Oke, sekali bisa dimaafkan. Dia akan berbuat lagi tuh, biasanya itu. Laki-laki ya. Nah, ketahuan lagi. Apakah bisa mampu bertahan? Dengan sebegitunya, saya rasa wanita nggak mampu. Kan begitu kan? Nah, apa sih yang dilakukan? Sedangkan di dalam ajaran Kristen yang bisa memisahkan itu kematian atau berzina. Kan begitu kan? Kecuali dia berzina. Sedangkan beriku ketahuan dia hanya cet-cetan saja. Cet-cet aja ketahuannya kan. Tidak berzina. Kan begitu kan? Nah, itu bagaimana? Bagaimana Hubungan selanjutnya apakah dipertahankan bertahan atau bisa, sedangkan bisa tidak boleh. ketika jadi Ya. ketika lawan pasangan kita sudah melakukan istilahnya pemukulan ataupun kontak fisik gitu kan, udah menyakiti ataupun KDRT ya kan, Ya. tidak serta merta kita jalan keluarnya ataupun solusinya itu langsung pisah gitu. Masih ada solusi lain itu kita laporkan ke pihak berwenang ataupun pihak berwajib gitu. Itu dulu satu poin. Terus kalau toh udah pun istilahnya dia diproses di hukum, terus balik lagi istilahnya Melakukan lagi. terus Melakukan lagi. itu nggak bisa dipertahankan lagi kan, karena udah mengancam jiwa kita gitu kan. Benar. Kayaknya bisa aja, tapi dalam konteks istilahnya di istri ini nggak boleh menikah lagi gitu sebelum suaminya ini mengalami yang namanya kematian gitu ya Bang konsep. Oke, baik. Nah, jadi begini ya diriku ya. Ini kita realita ya. Kita berbicara zaman sekarang ini kan udah akhir zaman ya. Wanita lebih banyak daripada pria. Ya kan, salah satunya banyaknya pelakor. Gitu ya, kita tahu ya. Ya kan? Karena banyak wanita itu banyak pelakor, takut dia tersaingi. Karena sudah banyak wanita zaman sekarang daripada pria, takut dia tidak mendapatkan pria, kan begitu. Makanya terciptanya pelakor tanpa memandang suami orang. Benar kan? Benar ya. Kita bicara realita. Nah, jadi ketika ketahuan selingkuh, sudah pasti kan begini. Pisahnya ini, wah apalagi perempuan, udah nggak mau sama, pisah. Udah bisa. Pasti ada timbul rasa dendam gitu. Satu ya, dalam diri wanita biasanya ya, timbul rasa dendam. Dan ada rasa ingin membalas. Ada rasa tapi belum melakukan. Nah, kemudian setelah berpisah ini, oke, berpisah ya, kan tidak boleh menikah lagi. Ya kan? Nah, perkawinan ini perkawinan muda kita anggap. Perkawinan muda. Nah, sekarang gini deh. Perasaan seseorang itu, bisakah perasaan itu didatangkan dengan cara rencana? Nggak bisa kan? Perasaan seorang itu jatuh cinta terhadap orang lain bisakah didatangkan dengan rencana? Nggak bisa. Ya, perasaan ini ya, kita bicara perasaan ya. Jadi perasaan suka dan cinta itu datang bisa dengan tiba-tiba, datang dengan pandangan pertama, datang dengan komunikasi. Benar kan? Itu ya. Ini realita nih. Perasaan seseorang itu bisa datang berawal dari pandangan pertama. Oke? Dengan pasangan berbeda pasangan Anda. Yang kedua, dengan adanya komunikasi. Ya. Itu kan? Komunikasi kita bagus sama dia. Mungkin bisa jadi beri curhat kepada laki-laki. Kemudian bisa curhat itu timbul rasa perasaan. Ya, timbul rasa perasaan cinta. Kan begitu kan? Nah, begitu juga pandangan pertama. Nah, menyambunglah ini. Dia juga ternyata cinta. Kan menyambung ini. Ya, perasaan. Ingat, perasaan itu tidak bisa dibohongin. Sakit bro. Sakit. Ketika berlanjut menjalin cinta. Udah cocok ini. Bahagia nih, aku rasa ini. Ini bagaimana? Coba. Ini bagaimana ketika benar-benar sudah ada pengganti lakiku yang benar-benar dia seorang yang baik, benar-benar bisa diuji semuanya kebaikannya gitu. Baik, dan ternyata dia bisa membimbing anak-anakku nanti sampai mati. Ini bagaimana? Kan tidak boleh menikah. Ayo. Dilema enggak nih kira-kira? Perasaan lo ini. Sakit enggak bisa menjalin hubungan dengan serius dengan dia? Gara-gara aturan ini Kristen.
Gimana itu? Sedikit apa ya Bang ya? Memang di sini kita agak berat gitu kan, antara memilih taat atau mengikuti kehendak ataupun keinginan kita pribadi ya kan. Memang agak berat di sini untuk melewati tahap ini. Tapi kalau kita istilahnya ingin bertekad gitu kan, abang tadi kan udah menyampaikan tentang free will, betul kan? Itulah satu bentuk free will, mau taat atau kalau memang tidak bisa menahan kehendak, aku sangat mencintai pria ini dan aku tidak bisa melupakannya gitu kan. Ya itu pilihan kamu, tapi itu tetap konteksnya itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Gitu aja. Itu simpel ya. Simpel benar. Nah, itulah tadi perbedaan dengan Islam tadi kan. Makanya Tuhan itu wajiblah tahu perasaan manusia. Makanya Tuhan kami mengetahui perasaan kami sampai efek-efeknya itu nanti apa yang terjadi. Makanya dibuat aturan. Nah, berbeda dengan Kristen. Nah, inilah yang terjadi. Ya, perbedaannya ya. Dan pihak Kristen coba, itu perasaan yang sangat-sangat dilema. Kalau memang dia ini kita di sini poinnya adalah untuk menguji Tuhan siapa yang benar. Ya, di sini silakan untuk direnungkan ya, untuk direnungkan. Aku tidak memaksakan. Nah, ini dua perbedaan ya, dua perbedaan yang sangat signifikan ya. Perbedaan ajaran. Tuhan kami Maha tahu dengan perasaan kami sebagai manusia. Apa yang terjadi bakal apa yang terjadi. Kalau kau seperti ini nanti bakal terjadi seperti ini. Kalau kau seperti ini bakal terjadi seperti ini. Makanya aku buat aturan seperti ini agar tidak terjadi seperti ini. Itulah. Nah, ketika dilema, aku nggak bisa membayangkan ketika aku lagi. Aku kalau udah cinta sama orang wajib milikin. Apapun itu, ya kan gitu. Wajib milikin. Aku nggak tahu. Dan aku tidak pernah lagi memikirkan Tuhan kalau begitu. Ini perasaanku loh, cintaku loh. Aku perasaan nggak bisa dibohongin. Aku ingin memiliki dia sebetulnya. Perasaan loh. Ya, yang namanya perasaan itu buta semua orang karena perasaan. Jadi ini akhirnya apa? Terjadinya karena rasa cinta kita. Ingat ya, karena rasa cinta kita, perasaan kita ingin melakukan hubungan badan. Itu karena rasa cinta kita, karena rasa sayang kita, makanya kita memberikan. Itu nggak bisa dipungkiri diri. Ya, ketika dia mengajak karena rasa cinta dan sayang kita ingin melakukan hubungan badan, itu karena rasa, bukan hanya karena cinta saja. Pasti kan? Dan kita pun memberikan. Apa yang terjadi? Perjinahan yang terjadi ketika Bere dapat cinta seseorang lagi. Salah apa benar itu? Ini artinya bertolak belakang tidak aturan Tuhan dengan perasaan kita. Coba. Sekarang kita nggak usah memikirkan gini loh, jangan kita memikirkan tekad kita memikirkan Tuhan, memikirkan Tuhan. Sedangkan ya kita hidup di dunia ingin bahagia, bukan menderita. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita manusia. Kita ingin bahagia, menikmati dunia, bukan merasakan penderitaan. Kalau untuk merasakan penderitaan apa di dunia? Salah satu perasaan yang paling indah kita rasakan adalah menikmati perasaan cinta. Itu yang paling indah. Menurut saya kan, keindahan dalam hidup kita di saat kita mencintai seseorang, bahagia kita menjalankan hidup cinta. Itu perasaan yang nggak bisa dinilai dengan kata-kata, nggak bisa dijelaskan. Ini realita ya. Ini sebuah perasaan. Oh, menjalani duduk. Gini loh. Kalau sudah cinta itu ya, kalau sudah cinta kita sama-sama cinta. Duduk di bawah pohon yang banyak nyamuk aja nggak terasa, bener kan? Bener nggak kira-kira? Duduk kita berdua, ya kan? Bener nggak? Kalau kata udah cinta katanya, duduk di kuburan aja nggak terasa. Waktu macam waktu cepat berlalu, bener atau tidak? Bener kan? Ini realita loh, Bire. Jadi itulah perasaan cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dibohongi. Makanya kalau ketika Bire menjumpai seseorang, ya jatuh cinta terhadap orang, sedangkan Bire sudah punya suami, pisah, nggak bisa dipungkiri ini, nggak bisa. Jadi memang sangat dilema, menyakitkan loh, menyakitkan loh. Keinginan itu gitu ya, secara ya, secara realita kan. Dewasa gitu maksudnya. Benar. Ya, contoh kan, makanya perasaan datang itu ketika misalkan pasangan diri, lu cinta nih, ayolah ke hotel. Aduh janganlah, Tuhan nggak menghendaki. Loh, laki-laki lagi kalau misalkan, aduh, kau nggak mau, sulit loh, nggak akan mau ditinggalkannya, nggak ditinggalkannya. Siapa? Nggak ada yang bisa bertahan itu, nggak ada yang bisa bertahan. Akhirnya apa? Kita nggak bisa mendapatkan pasangan hanya gara-gara aturan Tuhan. Gimana? Kan aturan Tuhan yang gimana gini? Tuhan, kau gini loh, kalau aku prinsip Tuhan, kau yang menciptakan aku punya perasaan, kau nggak tahu perasaanku Tuhan. Aku mencintai dia loh, aku menyayangi dia, aku ingin bahagia.
bersama anak-anakku sama dia. Aku yakin ya, aku minta petunjuk sama kau, dialah calonku Tuhan, jodohku. Tolong berikan aku, kita berdoa kan. Tetapi aku tidak bisa memilikinya, bagaimana ini Tuhan? Coba, sakit enggak itu? Apa yang dilakukan? Kebohongan, perzinahan, coba. Ini aturan yang sangat dilema. Jadi saya prinsipnya gini loh, ya untuk direnungkan. Aku tidak mau menjudge ya, aku tidak mau menjudge Tuhan Kristen itu tidak maha tahu. Aku tidak mau menjudge seperti itu. Tetapi di sini mohon maaf ya, tidak mau menjudge seperti itu. Tapi untuk direnungkan dan diriku nilai sendiri saja. Ini fakta realita apa yang terjadi ya dengan aturan Tuhan itu. Nah, mungkin Bere mudah-mudahan itu tidak terjadi ke dalam diri Bere dan keluarga ya. Saya harap ya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Gitu loh. Ya, saya harap ya. Saya mungkin mendoakan mudah-mudahan Bere juga bersama suaminya menjalani hubungan bahagia terus, tidak ada keributan dan damai terus sampai tua. Karena begitu itu harapan saya, doa saya. Tapi bagaimana dengan yang lain-lainnya? Gitu loh. Jadi makanya di Islam itu solusi ya. Ketika kalian menjudge, wah bahagia, nggak ada. Ketika kita melakukan hubungan berumah tangga, semua berawal ingin bahagia. Niatnya, semua niatnya kalau nggak ingin bahagia untuk apa menikah kan gitu. Niatnya itu kalau ingin senang-senang kita lajang. Kalau ingin bahagia berumah tangga kan begitu. Niatnya semua kita berawal ingin kita hidup selama-lamanya menikah cuma sekali. Itu niat. Semua ya kan? Menikah cuma satu kali sampai mati. Tapi faktor-faktor ya kan? Faktor ekonomi. Gimana Dede? Semua manusia menginginkan menikah hanya sekali seumur hidup. Benar, yes. Tapi faktor ekonomi, faktor nilai, faktor macam lah kan, faktor itu yang menyebabkan terjadi perpisahan. Kan begitu. Karena menyatukan dua orang satu pemahaman sulit memang, ya kan sulit. Sampai saat ini aja belum beda sama suami, belum satu paham tentang anak, kan bisa jadi. Jadi memang sulit, kan begitu. Memang harus banyak bersabar. Tapi dengan keadaan sekarang, mana ekonomi memburuk, sekarang ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Wanita zaman sekarang lebih mengedepankan dunia, harta, macam lah, ya kan? Jadi Islam itu solusi, kita mau bahagia. Dan Islam itu memberikan pilihan juga tadi. Pertama, bukan harus diceret-ceretkan gitu saja. Ada peringatan-peringatan, talak 1, talak 2, talak 3. Itu dia peringatan. Ketika kau tidak cocok, udah 1 kasih peringatan, ya. Habis itu jalan balik lagi, kasih lagi 2, pisah, seranjang. Gak mau ketik, balik lagi bersatu, bukan langsung baru talak 3, pisah. Demi untuk kebahagiaan, gitu loh. Paham di sini kan? Jadi bukan diberikan, wah Islam tukang kawin, tidak seperti itu. Tidak seperti itu, ya. Jadi Islam itu tidak gini loh. Kalaupun ada, ya tukang kawin itu oknumnya, bukan ajarannya. Sekali lagi ya, bukan ajarannya memerintahkan dan menganjurkan untuk kawin, bukan. Itu oknum. Jangan salahkan agamanya. Tapi selama ini framing dari pihak sebelah Kristen menyalahkan agamanya, ajarannya. Tidak. Kalaupun ada yang kayak gitu, oknum. Jadi Nabi kami juga menikah banyak istri. Jadi kami di Islam itu berpoligami ya. Hanya 4, dibatasi hanya 4. Tapi ingat ya, kalau kau mampu berbuat adil, maka nikahi 2, 3 dan 4. Solusi. Kenapa kau dibolehkan poligami? Contoh, misalkan seorang istri didiagnosa sudah kena kanker rahim, tidak bisa lagi melahirkan anak. Contoh ya, didiagnosa, misalnya satu contoh. Apakah harus ditinggalkan istri dalam keadaan sedih dan sakit itu? Bagaimana perasaan dia? Kan begitu kan? Udah dalam keadaan kayak gitu makin sedih dia. Jadi itu pun bertanya sama dia, diskusi, aku berpoligami untuk mendapatkan anak. Berbuat adil itu bukan hanya istri pertama 100, istri kedua 100, tidak begitu menilai adilnya. Makanya kalau kau mampu berbuat, tapi kalau kau nggak mampu jangan coba-coba. Neraka ganjaran kau. Itu dia ya. Jadi bukan karena gatal, enggak. Poligami itu. Kalaupun ada yang melakukan itu, sekali lagi oknumnya, bukan agamanya. Ya, sekali lagi bukan agamanya, bukan ajarannya. Kalau kau mampu berbuat adil, maka lakukan. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba. Satu saja berat untuk poligami itu. Wih, berat kali. Aku saja jalan bukan main-main, bukan mikirin anak.
Aku saja saya suruh bini kok poligami. Nggak mau aku. Jadi itu berat lah. Jangan dipikirkan pemikiran yang enak aja poligami dapat. Wah, memikirkan nafsu sangat. Bukan. Ingat. Ajaran kami berita. Ya, jangan pikirkan nafsu. Neraka sama kami. Neraka itu pedih. Waduh, Majang. Bayangkanlah panasnya diriku. Panasnya api yang kita baru rebus, ya, baru mendidih 1000 kali lebih panas daripada air mendidih itu. Bayangkan, kebayang nggak itu? Belum lagi siksa kubur, itu ajaran kami. Makanya jangan sepele, jangan coba-coba. Siksaan apa? Neraka, dibakar, mati, hidupkan lagi, matikan lagi, dibakar lagi. Ya, makanya aja Allah pedih, dan itu udah Allah terangkan, Allah jelaskan. Nah, panasnya air yang terebus itu jauh, coba habis mendidih, coba celupkan tangan itu, berani nggak? Hah? Celupkan tangan, berani? Hah? Berani nggak? Itu aja dulu. Seumput jari aja, celupkan tangan itu. Gimana konon diri kita dibakar? Waduh, nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Itulah Islam. Makanya kami berharap, ya, kami di sini berharap Tuhan itu Maha Baik, itu ajaran kami, iman kami. Dan kemudian, ya, itu tadi masalah itu coba beri renungkan. Aku tidak menjudge, ya, Tuhan di mana, tapi ingat yang perlu ditekankan Tuhan kita cuma satu. Nah, sekarang lagi. Biar aku turun nanti ada lagi yang menanyakan. Aku juga belum masak kan. Gini, tadi karena tadi ada tadi perkataan tentang neraka ya, neraka surga. Menurut ajaran neraka itu sifatnya kekal ya kan? Tempatnya itu kekal, betul kan? Yes. Apakah ketika seorang Islam yang selalu akhlaknya buruk gitu, karena nanti kan Ya, enggak, bukan, iya, neraka itu tempatnya kekal, surga itu tempatnya ya. Nah, ketika penyiksaan, ya, sekarang kita tanya posisi kita, yang kita tanyakan posisi kita nih kan, kitanya ini sekarang, apakah kekal di sana? Ingat, yang membuat kita kekal di neraka itu adalah, ini dari Tuhan mengatakan, musyrik menduakan Tuhan, ya. Menduakan Tuhan atau tidak meyakini Tuhan sebenar-benarnya. Ketika kita sebagai seorang muslim, ya, kita menduakan Tuhan. Itu yang menyebabkan kita kekal. Tapi dengan catatan, Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, sebelum kita mati, kita bertobat. Itu Tuhan akan ampunin. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, jadi yang kekal itu di muslim, ketika dia mati dalam keadaan menduakan Tuhan, maka dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Dan sekali lagi, ketika contoh orang-orang yang tidak mengimani Tuhan yang benar, contoh Tuhan kami Islam, dia juga akan kekal selama-lamanya di neraka. Ya, ketika tidak menuhankan Tuhan yang benar, itu kekal di neraka selama-lamanya. Aku nggak kebayang itu kekal di mana. kenapa harus kan dia seorang muslim, kenapa harus singgah ataupun dimurnikan dulu di neraka gitu? Ya, Apakah karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Sama juga ketika orang melakukan kejahatan sini, dihukum dong, penjara. Ya kan, penjara ya? dihukum. Iya, dihukum, ada hukumannya, diberikan hukuman. Berarti Dosa-dosa, masanya, ya benar. masanya waktunya juga ditentukan kan, entah berapa Haus, segeralah minum. Ketika kita sakit, segeralah berobat. Ketika beri mendapatkan kebenaran, segeralah cari kebenaran itu sebelum maut menunggu terlihat. Karena penyesalan selalu datang di belakang. Ingat sekali lagi, semua manusia pasti mati. Pasti, nggak ada yang pasti. Yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Ya, kematian. Jadi Tuhan kita cuma satu. Ketika kita salah menuhankan, maka tempat kita adalah neraka kekal selama-lamanya. Ya, jadi cuma hanya memberikan saran. begitu ya. Ya, silakan Biri. Makasih Biriku. Oke.
Selamat pagi. Pagi. Tengok.